Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjutkan materi tentang konsep kesehatan masyarakat ini. Materi tentang pengertian dan tujuan kesehatan masyarakat. Sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada Anda dua materi, yaitu sejarah kesehatan masyarakat dan perkembangan kesehatan masyarakat. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian dan tujuan kesehatan masyarakat. Sebelum kita melihat pengertian kesehatan masyarakat, maka terlebih dahulu kita akan melihat pengertian kesehatan. Pengertian ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kalau melihat definisi ini, maka menurut pembuat undang-undang, seseorang dinyatakan sehat itu ketika dia sehat secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tujuan seseorang atau sekelompok orang sehat fisik, mental, spiritual maupun sosial adalah supaya masing-masing orang itu bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Hidup produktif secara ekonomis itu sering dimaknai seseorang itu mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai materi. Kemudian hidup produktif secara sosial artinya seseorang itu mampu bekerja tanpa meninggalkan lingkungannya, tanpa terasing dari lingkungan tempat tinggalnya. Karena seringkali ada orang yang sibuk bekerja, tapi kemudian dalam tanda kutip dia jauh dari lingkungan sosialnya. Antara dia dan tetangganya misalnya tidak saling kenal, mengenal, dan seterusnya. Nah, kurang lebih begitu pengertian dari kesehatan. Selanjutnya, kita akan melihat pengertian dari kesehatan masyarakat, atau disingkat dengan Kesmas, atau Public Health. Ini definisi yang agak panjang yang dikemukakan oleh Winslow. Winslow itu menulis dalam bukunya Level dan Clark. Dari definisi yang panjang ini, ada beberapa poin yang kita bisa ambil untuk membuat pemahaman kita tentang definisi ini menjadi lebih bagus. Yang pertama, Kesmas itu atau kesehatan masyarakat itu adalah kombinasi teori dan praktek. Jadi ada ilmunya, ada seninya. Kemudian kombinasi antara teori dan praktek itu bertujuan tiga. Yang pertama mencegah penyakit, kemudian memperpanjang hidup, dan terakhir meningkatkan kesehatan. Ketiga tujuan itu dicapai dengan cara melakukan pengorganisasian masyarakat. Apa artinya? Artinya, semua potensi, semua sumber daya yang ada dalam masyarakat itu dikumpulkan, dihimpun. Jadi masyarakat itu tidak jalan sendiri-sendiri, tapi potensi atau sumber dayanya dihimpun, dipakai atau digunakan dalam usaha-usaha preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. Menghimpun potensi atau sumber daya masyarakat itu hakikatnya adalah menumbuhkan, membina, dan mengembangkan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan masyarakat. Tentunya, menumbuhkan partisipasi itu bukan persoalan yang mudah, karena itu harus dibangun atas dasar pengertian, kesadaran, dan penghayatan masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan itu sendiri. Maksudnya masyarakat itu harus menyadari bahwa masalah kesehatan itu adalah masalah mereka, bukan masalah satu orang, dua orang.
Nah, kemudian supaya itu bisa terwujud, maka diperlukan yang namanya pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan itu diwujudkannya juga dengan cara pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Jadi, kalau kita lihat dari definisinya si Winslow ini secara tersirat itu, titik utama dari kesehatan masyarakat itu adalah masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mandiri dalam mengelola atau mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada dalam komunitas mereka, dalam lingkungan mereka. Nah, maka dari definisi ini juga secara tersirat Winslow mau mengatakan begini, bahwa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan masyarakat itu, salah satu strateginya atau pendekatannya adalah pendidikan kesehatan. Karena biasanya perilaku itu sifatnya langgeng kalau seseorang itu di dalam dirinya ada kesadaran. Nah, kesadaran itu dibangun melalui pendidikan kesehatan. Kemudian, dari definisi ini lagi, secara implisit, Winslow mengatakan bahwa kegiatan kesehatan masyarakat itu ada 5. Yang pertama, sanitasi lingkungan. Kemudian yang kedua, pemberantasan penyakit. Yang ketiga, pendidikan kesehatan. Yang keempat, manajemen pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, pengembangan rekayasa sosial. Dari 5 bidang kegiatan itu, kita bisa pilah menjadi 2. Atau kita bisa pecah menjadi 2. Yang pertama, kegiatan yang sifatnya pendidikan untuk kebersihan perorangan dan rekayasa sosial. Dan yang selanjutnya atau komponen yang kedua adalah kegiatan sanitasi, pemberantasan penyakit, dan pelayanan kesehatan. Yang harus digarisbawahi bahwa ketika kita bicara kegiatan sanitasi, pemberantasan penyakit, dan pelayanan kesehatan, ini sesungguhnya tidak hanya sekedar bicara tentang penyediaan sarana fisik, fasilitas kesehatan, dan pengobatan saja. Tetapi juga harus dibarengi dengan pemberian pengertian dan kesadaran kepada masyarakat tentang manfaat serta pentingnya upaya-upaya atau fasilitas fisik tersebut dalam rangka menjamin pemeliharaan, peningkatan, dan pemulihan kesehatan mereka. Karena kalau tidak, maka sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan yang ada tidak atau kurang berhasil secara optimal. Kurang lebih begitu penjelasan dari definisi kesehatan masyarakat yang ditemukan oleh Winslow. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan penjelasan yang saya berikan. Tujuan akhir dari kesehatan masyarakat itu sendiri sebenarnya supaya warga masyarakat bisa mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Jadi ketika kesehatan masyarakat ini bergerak dalam bidang preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, maka tujuannya itu satu. Arahnya supaya masyarakat bisa mencapai derajat kesehatan yang tinggi-tingginya atau derajat kesehatan yang optimal. Derajat kesehatan optimal kita bisa rujuk di pengertian undang-undang kesehatan yang tadi. Bahwa kesehatan seseorang dianggap sehat ketika dia sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial. Oke guys, demikian penjelasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silahkan hubungi media sosial yang saya sudah bagikan sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.